di sini saya akan menjelaskan kode untuk membuat formulir PHP. Ya, di sini saya udah ada kodenya. Di sini ada tipe HTML seperti ini kodenya. Ya, kemudian kita klik file, lalu kita klik simpan sebagai. Di sini kita simpan dia di bagian local disk C di SAM. Kemudian kita klik di HT dokumen. Kemudian kita klik di sini, kita mau simpan, kita klik baru, kita buat folder baru, diberi nama yaitu biodata. Bentar. Kemudian kita klik biodata 2 kali. Di sini nama filenya saya buat profil .html php, jangan lupa .php teman-teman. Kemudian di sini jangan lupa simpan sebagai semua file. Nah, sudah tersimpan. Kemudian di sini saya udah ada file CSS-nya seperti ini codingannya. Kita klik file, kemudian kita klik simpan sebagai. Nah, tempat yang tadi yaitu di local disk C, SAM, HT dokumen di bagian biodata. Di sini saya kasih namanya style titik, jangan lupa di sini titik CSS, simpan sebagai semua file. Nah, ini terlihat tadi yang profil yang pertama kita simpan tadi. Kemudian kita klik simpan. Kenapa kita tuh harus menyimpan file di folder HT dokumen pada SAM? Ini diperlukan karena folder ini berfungsi sebagai root directory untuk server Apache. Artinya, file yang disimpan di dalam HT dokumen, HTDocs, dapat diakses oleh server web dan dibuka melalui browser dengan menggunakan alamat localhost seperti https localhost file.php. Jika file tidak disimpan di folder ini, server Apache tidak dapat mengakses atau menjalankannya, gitu. Di sini udah terkumpul dua-duanya, ada profile .php sama style CSS. Kemudian di sini kita klik SAM. Ya. Di sini di SAM control panel kita klik di sini startnya menjadi stop. Kemudian di sini bisa kita tulis localhost saja atau kalian mau masuk klik phpMyAdmin, tapi kalian bisa aja klik localhost baru nama data kita tadi biodata gitu. Jadi di sini kita buat biodata di localhost. Ya, di sini localhost, lalu garis miring localhost garis miring, baru di sini namanya biodata garis miring lagi nama file kita biodata. Kemudian ini dia profil, itu dia profil .php. Kemudian kita klik enter. Ini dia tampilan, nanti kita isi namanya Nitasari dengan npm, prodi, alamat, hobi, rencana pekerjaan. Ya, seperti ini diisi. Sini membaca. Kemudian kita isi di sini rencana pekerjaan setelah tamat kuliah. Ya. Nah, setelah diklik, maka inilah hasilnya. Kita masuk ke codingnya, oke? Di sini ada doc tipe HTML, deklarasi tipe dokumen untuk memastikan browser menggunakan HTML5. Kemudian di sini ada HTML lang-n, yaitu menetapkan bahasa halaman menjadi bahasa Inggris. Kemudian meta search UTF-8 yaitu mengatur encoding karakter halaman menjadi UTF-8 standar untuk mendukung berbagai karakter. Kemudian di sini ada meta name viewport yaitu mengatur halaman agar responsif pada perangkat dengan ukuran layar berbeda. Di sini ada title yaitu judul halaman di tab browsernya nanti. Di sini ada link rel styleset itu menghubungkan file CSS eksternal bernama style CSS untuk stylenya.
Kemudian kita masuk ke body halaman, yaitu div class container, yaitu membungkus konten utama dalam kontainer yang diatur dengan CSS. Ada H1, apa ini H1? Yaitu menampilkan judul halaman. Kemudian ada from method post, yaitu formulir untuk input data menggunakan metode post. Kemudian di sini ada label for, itu menampilkan label untuk setiap input, yaitu menghubungkan dengan atribut ID. Kemudian ada sini input, elemen input teks untuk nama, npm, prodi, alamat, dan hobi, semuanya wajib diisi, itu menggunakan required. Nih, ada text area, yaitu area input multibaris untuk rencana pekerjaan dengan tinggi yaitu 3 baris. Button tipenya itu submit, itu tombol untuk mengirim data ke server. Kemudian kita masuk ke bagian PHP, di mana di sini ada server request method, mengecek apakah permintaan HTTP yang diterima adalah POST. Kemudian jika benar, maka data diinputkan, diambil, dan diproses. Di sini ada HTML special char POST, yaitu mengambil data dari formulir berdasarkan nama input, name gitu kan, dan mengamankan data dari serangan XSS atau cross-site scripting. Kemudian data yang diambil di sini ada nama, ya, nama mahasiswa, ini NPM, nomor pokok mahasiswa, prodi, program studi mahasiswa, hobi, dan lain-lainnya, rencana. Kemudian tampilan data, yaitu ada H2. Di sini apa itu H2? Menampilkan judul profil mahasiswa. H2 ini heading di bawah daripada heading 1, lebih kecil dia. Kemudian di sini ada tabel. Tabel ini menampilkan data dalam bentuk tabel HTML dengan TH, yaitu header kolomnya, TD, yaitu data isi kolom. Kode, kemudian kita masuk ke kode CSS, yaitu Cascading Style Set, yang digunakan untuk mengatur tampilan sebuah halaman web. Berikut adalah penjelasan masing-masing bagian. Di sini ada font family, mengatur font utama halaman menggunakan Arial atau font pengganti, yaitu sans serif. Kemudian di sini ada margin, memberikan ruang di sekitar konten halaman, yaitu 20 pixel. Kemudian ada background colornya, yaitu warna belakang halaman ditetapkan menjadi abu-abu muda. Ini dia. Kemudian colornya itu di sini mengatur warna teks default menjadi abu-abu gelap. Kemudian di sini kita masuk ke kontainer utama. Max width, lebar maksimal kontainer itu dibatasi menjadi 600 pixel. Marginnya mengatur posisi tengah secara horizontal dengan margin 0 auto. Kemudian background, warna latar belakang kontainer adalah putih. Di sini paddingnya yaitu menambahkan ruang dalam kontainer itu sebesar 20 pixel. Kemudian border radius, memberikan sudut melengkung radiusnya 10 pixel pada kontainer. Kemudian box shadow, yaitu menambahkan efek bayangan halus di sekitar kontainer. Kemudian kita masuk ke judul H1 dan H2 nya. Di sini ada text alike, yaitu mengatur teks judul berada di tengah. Kemudian colornya itu warna teks ditetapkan menjadi biru. Kemudian kita masuk ke bagian formulirnya, yaitu from, label, input, text area, button. Di sini ada from, display flex. Display menyusun elemen dalam formulir secara vertikal. Kemudian di sini ada flex direction, yaitu elemen disusun dalam satu kolom. Kemudian di sini label, yaitu margin button, memberikan jarak bawah 5 pixel dari elemen berikutnya. Font weight, itu membuat teks tebal. Kemudian kita masuk ke input dan text area. Margin button menambahkan jarak bawah 15 pixel antar elemen. Padding di sini memberikan ruang dalam elemen, yaitu 10 pixel. Border di sini menambahkan garis batas dengan warna abu-abu terang, ini pagar CCC. Kemudian border radiusnya yaitu membuat sudut melengkung pada elemen. Kita masuk ke text area khusus, dimana disitu resist, yaitu menghilangkan kemampuan pengguna untuk mengubah ukuran text area. Jadi dia tetap kayak gitu, nggak bisa diubah. Kemudian kita masuk ke tombol, yaitu button. Color warna teks tombol adalah putih. Ya, background colornya, warna latar tombol adalah biru. Di sini biru. Kemudian bordernya itu menghilangkan garis batas tebal. Border radius itu membuat sudut tombol melengkung di sini. Kemudian kursornya menampilkan pointer saat tombol diarahkan. Hover itu mengubah warna tombol menjadi biru gelap saat diarahkan. Nanti pada saat diarahkan dia jadi biru gelap. Kemudian kita masuk ke tabel.
di mana width label memenuhi label kontainer. Margin top memberikan jarak atas label sebesar 20 pixel. Border collapse menggabungkan garis batas sel tabel. Kemudian di sini ada border menambahkan garis batas tabelnya. Kemudian kita ke bagian header tabel yaitu TH. Ada sini background color, warna latar sel header adalah biru. Colornya di sini warna teks header adalah putih. Kemudian kita masuk ke di sini ada teks alike, teks dilaraskan ke kiri, padding memberikan ruang dalam sel sebesar 10 px, border menambahkan garis batas untuk setiap tabel. Kesimpulan, kode CSS ini memberikan desain yang bersih dan modern untuk sebuah halaman web